minta sedikit kata-kata motivasi lah, khususnya bagi para peternak muda ini, karena beberapa bulan lalu kan sempat khususnya di daerah saya itu terserang PMK ya Mas. Itu banyak petani-petani yang hari ini tuh takut Mas untuk beternak itu Mas. Ini mungkin ada sedikit motivasi mau. Oke, halo teman-teman semua. Saya sahabatnya Om John. Jadi Om John ini dari Blitar Laras ya. Mungkin kalau berbicara masalah resiko seperti penyakit sapi itu pasti di mana tempat ada yang sih. Kalau masalah sudah terkena PMK atau belum, yang jelas semua beresiko terkena PMK dan semua bisa dicegah dan semua bisa diobati Mas. Untuk motivasinya untuk diri saya sendiri dulu Mas, apa yang selalu saya terapkan di kandang, karena semua penyakit itu sumbernya dari lingkungan, seperti lingkungan yang kotor bisa jadi, seperti lingkungan yang kumuh, yang bau akibat tercampurnya antara kotoran dan urin, dan itu jaraknya tidak jauh dari kandang sendiri yang menyebabkan banyaknya nanti faktor seperti lalat. Dan juga apa ya Mas, kalau PMK itu kan virus ya? Kalau virus kita nggak bisa melihat dan kita tidak bisa tahu seperti apa wujudnya, tapi yang jelas itu ada. Kita ngomong kita harus takut, tapi ya jangan terus takut, diam aja, harus dilawan Mas. Sampai kapanpun saya kira yang namanya PMK akan berdampingan terus Mas. Mungkin kalau kita lihat sekarang seperti mungkin kalau penyakit BF atau demam di tempatnya Umjan apa namanya? BF juga sama. Nah, itu sebenarnya kasusnya mungkin sama, bahkan jauh lebih berbahaya BF apabila tidak kita tangani. Nah, kita kembali ke PMK. Kalau Om John tadi bercerita di beberapa pekan yang lalu di daerah Blitar dan sekitarnya ada PMK, sama di daerah sana masih ada. Cuma pintar-pintarnya, pandai-pandainya kita menguatkan mental. Kembali ke tujuan awal, tujuan kita tuh beternak. Kalau beternak sudah siap dengan segala resiko, dan yang namanya penyakit pasti ada obatnya, dan namanya pengobatan itu ya pasti caranya bermacam-macam. Tapi semua itu bisa dicegah Mas. Caranya mencegah karena tadi penyakit datangnya dari lingkungan, maka kita ciptakan lingkungan yang sedemikian rupa agar kita nyaman melihat ternak kita, dan sapinya juga nyaman, ternak kita nyaman dengan apa yang kita sajikan di lingkungan itu sendiri. Pasti jangan ada kotoran yang sifatnya bisa menimbulkan kerumunan bagi faktor nyamuk, lalat dan apapun itu. Terus kondisikan kandang dalam situasi kering, jangan sampai nyemek-nyemek basah gitu. Nah, itu biasanya diatur dengan konsep kandang miring. Nah, kemudian sudah lebih pandai hal itu. Waduh, masih belajar Pak kita ya. Sama, karena itu evaluasi setiap tahun Mas John. Jadi setiap tahun kita ada evaluasi yang apa bisa membuat kenyamanan lagi untuk kita mau mengenai kita. Dan selalu terus belajar ya Mas. Ya nggak bakal ada habisnya namanya belajar. Dan setiap nanti kita mendapat ilmu baru, kita dapat ujian baru juga Mas. Jadi lebih baik nggak tahu apa-apa, ya jangan gitu juga. Nah, kembali ke PMK tadi Mas. Jadi kita selesaikan bagaimana caranya. Sampai detik ini, sampai hari ini, tanggal ini, bulan Januari, masih ada PMK. Tapi ya boleh takut, tapi sedikit. Lebih banyak gak takutnya. Kita lawan, jangan kita tantang ya. Kalau tantang namanya arogan. Ini jangan ya. Itu gak boleh. Kita lawan, artinya kita lawan karena dia datang, ya kita cegah. Kita lawan biar pergi, kita cegah biar tidak ada, dengan tadi kondisikan lingkungan sedemikian rupa. Pasti sudah tahu desinfektan, multivitamin agar virusnya ketika masuk bisa berantem di dalam. Anggaplah berantem virusnya ya, kalah dengan imunnya sapi. Multivitamin itu bisa didapatkan dari berbagai macam bentuk pakan, seperti hijauan. Terus ya Mas tahu lah. Tapi yang jelas lingkungan sangat berpengaruh, itu nomor satu. Lingkungan sangat berpengaruh bagi kesehatan sapi. Itu saja. Mungkin pertanyaan lagi dari Mas. Gini Mas, untuk teman-teman kan ini ada kejadian juga, gak peternak sapi lagi setelah sapinya terkena PMK. Katanya gini, aduh Mas, sementara saya
berhenti dulu, pray ngarit katanya Mas. Itu saya bilangnya gini, kalau kita dulu pernah merasakan hasil dari sapi, ketika itu diambil, jangan menyerah. Kalau kita nggak bangkit lagi, nggak mulai lagi, kita nggak akan bisa dapat keuntungan lagi, karena kita sudah nggak berternak. Itu menurut Mas Hilmawan gimana? Tepat atau tidak Mas seperti itu? Sangat masuk sekali. Jadi kita buat perumpamaan cerita ya. Ceritanya ini ada anak SD Mas. Anak SD selalu berbahagia di dalam menikmati proses belajar. Wah, aku dikasih setiap hari. Ya. Sampai tiba saatnya dia ujian nasional kelas 6 SD. Ujian nasional itu adalah PMK kalau di dalam dunia peternakan. Kira-kira kalau ujian nasional itu kita tinggalkan, kita akan lolos nggak? Ya mungkin kita lolos kan. Ya, jadi kita akan tetap tinggal di kelas 6 SD atau kita tetap akan menjadi anak SD. Bagaimana kita akan menjadi anak SMP? Bagaimana kita agar peternaknya biar lebih maju satu langkah? Artinya kita lebih bisa daripada kemarin, kita lebih bersih dari kemarin, kita lebih ada, kita lebih mampu, dan kita bisa lebih menguasai keadaan daripada kemarin. Kita lawan, tapi jangan menantang. Kita lawan, ujian itu kita hadapi, kita kerjakan. Dan setiap kesalahan pasti kita bisa membenarkan itu melalui seperti ini tadi ngobrol sharing, bagaimana penanganan di sana, bagaimana penanganan di sini. Nanti kalau sudah ketemu benang merah atau titiknya, oh kayak gini toh, kita akan menjadi anak SMP Mas. Kalau sudah SMP, kalau sudah PMK nggak ada, ya nanti ada virus lagi yang lebih besar lagi. Terus kita ganti usaha yang lain, ya usaha yang lain juga punya resiko. Mangan kita makan aja kadang, mohon maaf, kegigit lidahnya, padahal itu kegiatan yang tidak perlu kita pikirkan. Kita makan kan nggak mikir maksudnya, yang penting makan kenyang. Itu beresiko tergigit lidahnya dan berdarah. Kalau nggak beruntung bisa ke rumah sakit. Apalagi yang sifatnya akan memberikan, ya namanya beternak kan membuka lapangan pekerjaan. Itu sudah satu nilai ibadah buat kita, memberikan kehidupan yang lebih layak bagi sapi. Itu juga ada nilai ibadahnya Mas. Apalagi memberi pekerjaan, kehidupan, nah menenangkan hati kita. Sebagian besar peternak adalah seorang pengusaha atau seorang yang mempunyai kesibukan primer, dan peternak itu beliau lakukan sebagai kesibukan sekunder. Ini ngomongin peternak ya, bukan ngomongin akul. Ini ngomongin peternak. Rata-rata peternak dia mempunyai kesibukan yang di lain peternakan itu sangat indah sekali bagi saya. Jadi ketika terjadi suatu masalah, jangan dianggap musibah, tapi itu ujian yang harus kita lawan, kita hadapi, kita selesaikan. Kalaupun kita nggak lolos kan ada remedi Mas. Ya, kalaupun remedi masih nggak lolos, kejar paket. Kalaupun kejar paket masih nggak lolos, kita bisa sowan Bu Kepala. Ya mau parcel nanti kan dilukiskan. 1000 jalan menuju kebaikan. Intinya kita selesaikan, kita hadapi, jangan arogan, jangan ditantang. Oke? PMK akan berdampingan terus dengan kita. Jangan semangat, jangan kendur dalam peternak. Udah, dibalik satu ujian pasti ada keindahan. Nanti ketika masa SMA kita akan menemukan, wah, jati diri kita. Sebenarnya ketika kita melangkah ke depan itu, setelah permasalahan yang kita hadapi, bukannya sebenarnya kita sudah lolos, justru masalah akan tetap ada. Tapi asik nggak? Nah, itu jadi tetap harus semangat, terus belajar, dan jangan sampai berhenti peternak. Sedangkan rezeki itu tidak ada sangkut pautnya dengan ujian tadi. Ya, betul. Jadi menurut kita setelah kita diuji dengan adanya PMK, rezeki kita berkurang. Itu menurut kita. Tapi yang membuat ujian itu kan bukan kita. Tapi anggaplah itu adalah rezeki tambahan untuk kita. Seperti itu, Oke.